Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semuanya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi di virtual Zoom tematik ya, sub tema 1, tema 6. Jadi alhamdulillah mulai dari kemarin kita sudah masuk ke pembelajaran tema 6, yaitu tentang energi dan perubahannya. Nah, Ananda semua, kita mulai terlebih dahulu dengan pembacaan doa ya. Silakan dimatikan mic-nya ya. Kita berdoa. Ustadz minta, kemarin kelas 3C yang memimpin, sekarang kelas 3B. Kelas 3B Ustadz cari dulu namanya. 3B. Ustadz minta tolong yang muncul pertama yaitu Mbak Rana. Mbak Rana, pimpin doa ya. Silakan hidupkan mic-nya. Yang lain tolong dimatikan. Selain Mbak Rana, mic-nya dimatikan. Silakan Mbak Rana, pimpin doa. Baik, selesai Mbak Rana ya. Baik, berdoa telah selesai. Terima kasih Mbak Rana, kelas 3B ya. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah dan menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ananda semuanya, buku paketnya pastikan sudah berada di dekat kalian. Akan tetapi tetap dalam kondisi ditutup ya, karena Ustadz belum menginstruksikan untuk dibuka. Nah, Ustadz tanya kabar dulu. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik ya? Sehat ya? Oke, alhamdulillah. Cuaca hari ini cerah insya Allah ya. Kelihatan dari dalam kelas ya. Ini sinar matahari sudah memasuki ruangan kelas, Ustadz lihat. Dan cahaya matahari sudah terlihat jelas. Insya Allah cuacanya antara cerah dan juga cerah berawan ya. Kemungkinan ini cerah berawan. Ada sinar matahari tetapi ada awan di sekitarnya. Nah, walaupun cuaca hari ini cerah berawan ya, matahari masih sedikit-sedikit tertutup oleh awan. Kita tetap harus miliki semangat yang tinggi ya, walaupun cuacanya tidak sesemangat kita. Baik Ananda semuanya, pekan lalu hari Selasa kemarin Ustadz sudah memberikan instruksi kepada Ananda semua bahwa mulai hari Selasa kita start atau mulai untuk proyek akhir tema 5, yaitu mengamati cuaca. Akan tetapi hari ini juga berlangsung pembelajaran tema 6. Karena proyek akhir temanya itu selama 5 hari kalian harus mengamati.
Sebelum mengamatinya, kalian juga ditantang oleh Ustadz Sada kemarin untuk membuat karya media lumbung cuaca, dan itu akan menjadi nilai hasta karya kalian atau muatan SBDP ya. Nah, Ananda semuanya, mudah-mudahan tugas proyek akhir tema, terutama tugas pertama membuat medianya, sudah selesai semuanya ya. Ini kira-kira yang masih belum selesai ini siapa? Ada mungkin beberapa yang masih belum selesai membuat media lumbung. Jadi tetap ditunggu sama Ustadz Sada ya. Karena kalian tidak bisa mengamati tanpa ada media tersebut. Jadi yang dibuat duluan adalah media lumbung cuacanya yang sudah Ustadz kasih contoh. Baru setelah medianya ada, nah, baru kita beraksi mengamati setiap hari ya. Baik, itu mungkin penjelasan yang Ustadz awali dengan masalah proyek akhir tema. Sekarang kita masuk ke pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz ingin share foto dulu sebentar. Mana ya? Udah ada. Sebentar ya. Udah ada. Sebentar saya cek dulu. Masih belum tahu ya. Masih nunggu instruksi dari pemerintah. Bentar. Ya, insya Allah besok libur. Sebentar Ustadz masih cari fotonya ya. Mohon maaf ya. Ya betul, tahun baru Imlek. Baik, Ustadz mulai dengan membaca ayat. Kemarin juga sudah Ustadz bacakan ayat ini. Sekali lagi Ustadz awali dengan membacakan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubadzir tabdira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitanu lirabbih kafura. Shadaqallahul adzim. Anak-anak semuanya di layar kita lihat bersama. Artinya, janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allah memerintahkan kita untuk memiliki kewajiban kepada harta benda yang ada di dunia, termasuk energi salah satunya ya. Energi yang ada di dunia supaya tidak punah, supaya tetap ada ya, supaya tidak langka, kita harus memiliki kewajiban untuk menjaganya supaya tidak boros. Artinya kita harus menghematnya. Nah, tidak menghambur-hamburkan ya. Itu artinya kewajiban kita kepada benda yang ada di dunia, terutama yang kita bahas sekarang masalah energi. Nah, baik, Ananda semuanya, Ustadz punya pertanyaan. Allah memerintahkan kita
supaya tidak mubadir dengan benda-benda yang kita miliki, terutama energi. Nah, sekarang Ustadz mau mengajukan pertanyaan. Ya, silahkan dijawab. Nanti yang mau menjawab akan Ustadz pilih. Atau pertama kali silahkan jawab siapa yang bisa. Nanti kedua kalinya dan seterusnya baru Ustadz pilih. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ini silahkan kalian yang tahu boleh menjawab. Nah, Ustadz awali dengan pertanyaan. Ustadz masih belum memerintahkan untuk membuka halaman. Jadi fokus mendengarkan Ustadz Saiful. Oke? Nah, silakan dimatikan lagi mic-nya. Ananda semuanya silakan jawab pertanyaan Ustadz. Pertanyaan yang pertama yaitu apa sih artinya, Waalaikumsalam, baru gabung ya. Apa sih yang dimaksud dengan kewajiban? Yo, siapa yang tahu? Sebelum Ustadz jelaskan. Apa? Oke, siapa yang jawab? Ya, betul. Sesuatu yang dilakukan, sesuatu yang harus kita lakukan, itu adalah kewajiban. Nah, sekarang kebalikannya. Ya, kebalikannya kewajiban. Ada namanya hak. Apa sih yang dimaksud dengan hak itu? Oke, sesuatu yang kita dapatkan ya. Kalau hak sesuatu yang kita dapatkan, kalau kewajiban sesuatu yang harus kita lakukan. Seperti di dalam ayat suci Al-Qur'an tadi surat Al-Isra ayat 26-27, Allah memberikan kewajiban kepada kita untuk menjaga harta bendanya supaya tidak boros. Artinya suruh menghemat. Nah, begitu juga dengan energi. Energi itu harus kita hemat. Kewajibannya kita menggunakan dengan hemat atau seperlunya saja. Ya. Sekarang pertanyaan yang kedua. Nah, ini baru Ustadz cari nama-namanya ya. Yang mic-nya masih hidup silahkan dimatikan. Iya, Mbak Meisha langsung matikan mic. Thank you. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Akan Ustadz sebutkan namanya. Siap. Dari kelas 3A dulu. Urut 3A, 3B, 3C. Sekarang 3A. Ustadz sebut namanya yang belum pernah kelihatan di Zoom ya. Ustadz cari ya. Kelas 3A. Ini Ustadz pakai HP sekarang, udah pakai laptop. Jadi Ustadz harus scroll ke kanan supaya kelihatan nama kalian. Oh, ternyata ada Ustadzah Yati juga, ada Ustadzah Sarof ya. Assalamualaikum Ustadzah Yati, Ustadzah Sarof. Oke, nanti Ustadzah Yati sama Ustadzah Sarof. Kalau belum lengkap nanti, kalau ada yang perlu ditambahi nanti ditambahi sama Ustadzah Sarof dan Ustadzah Yati ya. Anak-anak ya. Baik, Ustadz milih 3A kok. Mana 3A? Kok belum muncul? Oh, ini kelihatan sudah. Mas Afu ya. Mas Afu silahkan hidupkan mic-nya. Nah, Mas Afu hidupkan mic-nya. Assalamualaikum Mas Afu. Baik. Oke, waalaikumsalam. Yang lain dengarkan ya. Pertanyaan pertama untuk kelas 3A yang diwakili oleh Mas Afu. Pertanyaannya, Mas Afu tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz dengan cara bertanya kepada teman-temannya, kewajiban itu apa, hak itu apa. Tentunya Mas Afu sudah paham. Nah, sekarang Ustadz tanya sama Mas Afu. Mas Afu, di rumah itu ada air, ya? Ada air yang keluar dari keran rumahnya Mas Afu. Air itu juga menjadi sumber energi. Kita harus menghemat air ya, Mas Afu ya. Jika di rumah Mas Afu ada keran air yang mengalir ya, sedangkan bak kamar mandinya sudah full, apa yang harus
dilakukan oleh Mas Afu atau kewajiban Mas Afu terhadap keran yang masih hidup itu? Kira-kira apa? Oke, harus dimatikan. Agar apa Mas Afu? Kok dimatikan kerannya? Tujuannya apa? Agar terbuang? Boleh. Agar tidak banjir. Agar tujuan utamanya adalah agar tidak terbuang sia-sia, ya. Banyak di Indonesia, di daerah mana terjadi kekeringan di saat musim kemarau. Nah, saatnya kita harus menjaga air itu supaya kita hemat, karena itu merupakan perintah Allah. Ya, bukan hanya perintahnya Ustadz Saiful di kelas, bukan hanya perintahnya ayah bunda di rumah supaya matikan keran jika airnya sudah penuh, tetapi itu juga anjuran yang dijelaskan di dalam Al-Quran, ya, yang tadi kita sudah bacakan. Baik, nah terima kasih Mas Afu. Kewajibannya Mas Afu mematikan keran selesai menggunakan. Nah, kemudian haknya apa Mas Afu? Mas Afu punya hak dari air itu. Haknya apa? Yang Mas Afu dapatkan dari air itu apa? Mas Afu, haknya apa? Ya, itu kewajibannya menghemat air. Tapi haknya apa? Kira-kira apa Mas Afu? Hak sesuatu yang kamu dapatkan dari air itu apa? Karena ada air kamu bisa apa? Tuh, ayo. Iya, haknya kamu, haknya kita semua, haknya Mas Afu yang ada di rumah, dari air itu Mas Afu dan keluarga bisa menikmati air, bisa diminum, bisa mandi, bisa mencuci, ya, mencuci piring, mencuci baju. Itu haknya dari sumber energi, yaitu air. Nah, makanya air itu harus kita jaga supaya tidak tercemar, supaya kita juga hemat. Nah, terima kasih Mas Afu, kelas 3A. Sekarang Ustadz pindah ke kelas 3B, ya. Kelas 3B Ustadz cari namanya dulu. Kelas 3B Ustadz pilih yang perempuan sekarang. Silahkan hidupkan videonya biar kelihatan wajahnya ya. Ini Ustadz scroll dari tadi tidak kelihatan wajahnya. Mbak Zea. Mbak Zea kelas 3B. Ayo hidupkan kameranya. Ustadz mau berikan pertanyaan kepada Mbak Zea kelas 3B. Halo, Assalamualaikum Mbak Zea. Apakah sudah tersambung? Mbak Zea. Assalamualaikum Mbak Zea. Ternyata masih belum bisa menghubungi ya. Mungkin masih izin ke belakang. Sekarang Ustadz pindah ke siapa ya? Ada Zea, tapi belum menghidupkan videonya dan mic-nya Ustazah. Ada Mbak Zea? Mbak Zia, Assalamualaikum. Belum ya? Ustadz pindah ke Mbak Alula. Mbak Alula bisa menjawab pertanyaan Ustadz? Salamnya Ustadz. Assalamualaikum Mbak Alula. Ya oke, tersambung ya. Silakan hidupkan videonya Mbak Alula. Oke Mbak Alula, pertanyaannya yang kedua. Mbak Alula di rumahnya tentunya ada lampu, ya. Mbak Alula, Assalamualaikum.
Oke, hidupkan videonya biar kelihatan wajahnya. Kelihatan? Kelihatan enggak wajahnya Alula? Mungkin belum ada ya? Takutnya dari HP-nya Ustadz yang jadul ini. Takutnya lemot. Mbak Alula? Oke, langsung aja ya. Bertanya ya. Mbak Alula, pertanyaannya, di rumahnya Mbak Alula ada lampu tidak? Ya. Lampu, kalau jika lampu di rumah Mbak Alula itu di pagi hari atau di siang hari masih menyala, sedangkan jendelanya sudah terbuka dan cahaya matahari sudah masuk ke dalam ruangan rumah Mbak Alula, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Mbak Alula melihat lampu yang masih menyala di siang hari? Oke, mematikan lampu di siang hari atau di saat tidak terpakai. Nah, itu kewajiban kita terhadap energi cahaya. Karena lampu merupakan salah satu benda yang menghasilkan energi cahaya atau sumber benda yang menghasilkan energi cahaya. Nah, sekarang haknya Mbak Alula. Mbak Alula di rumah punya hak dari lampu atau dari energi cahaya itu. Kira-kira haknya apa? Mendapatkan apa? Mendapatkan apa haknya dari lampu tersebut atau dari energi cahaya yang ada di rumah Mbak Alula? Dari lampu itu hak yang didapatkan oleh Mbak Alula apa? Karena ada lampu yang menyala di malam hari, Mbak Alula bisa ngapain? Kan banyak, bisa ini, bisa itu, bisa ini, ya. Iya, bisa belajar dengan baik karena dibantu oleh energi cahaya yang keluar dari lampu. Dan banyak kegiatan-kegiatan yang lainnya yang kita dapatkan dan itu merupakan hak dari salah satu energi itu, yaitu energi cahaya. Bisa belajar dengan baik, kemudian bisa apa lagi? Bisa mendapatkan penerangan di rumah di saat malam hari, bisa tilawah ya. Coba kalau kalian tilawah di gelapnya atau tidak ada cahaya lampu, tentunya kita tidak bisa mengaji, tidak bisa membaca kalimat surat-surat ya, ayat-ayat yang ada di Al-Qur'an. Ustadz belum menginstruksikan buka buku ya, cukup mendengarkan Ustadz dulu. Nah, sekarang pindah ke kelas 3C. Kelas 3C sekarang Ustadz pilih yang perempuan juga ya. Kelas 3C yang hadir di sini Mbak Meme. Ada ndak Mbak Meme? Assalamualaikum Mbak Meme, kelas 3C. Iya, oke. Assalamualaikum Mbak Meme. Mbak Meme, di rumah Mbak Meme tentunya ada benda yang namanya setrika pakaian. Betul? Mbak Meme? Ya, ada ya. Setrikaan atau setrika ya. Kalau kalian menyebutnya setrikaan baju. Nah, setrika pakaian atau setrika baju itu menghasilkan energi panas. Ya, coba disentuh. Pasti tangan kita terasa panas ya, tapi jangan coba-coba menyentuh ya. Karena kita sudah tahu bahwa setrikaan itu panas ya. Nah, di situ mengeluarkan energi atau menghasilkan energi panas. Ya. Mbak Meme, kira-kira kalau ada setrika baju yang dipakai oleh bunda atau ayahnya Mbak Meme di rumah, lalu lupa dimatikan, sedangkan baju sudah disetrika semua, kira-kira apa yang dilakukan oleh Mbak Meme? Oke, dicabut ya dari stop kontaknya atau dari lubang listriknya itu dicabut kabelnya, kabel powernya, supaya
tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Misalnya baju menjadi gosong ya. Kemudian juga tidak terjadi korsleting listrik ya, karena sudah nyalanya lama sekali. Itu kewajibannya. Jadi artinya menggunakan energi panas atau setrika seperlunya saja. Kalau sudah selesai dimatikan ya, biar kita dapat menghemat energi yang ada di rumah kita. Nah, hak yang kita dapatkan apa Mbak Meme dari energi panas yang dihasilkan oleh benda yang namanya setrika tadi? Haknya apa? Haknya apa? Hak, kira-kira dari adanya setrika itu apa yang dapat kita lakukan, apa yang dapat kita dapatkan? Apa Mbak Meme? Mbak Meme mendapatkan? Mbak Meme, halo, assalamualaikum. Mbak Meme ada sih ya? Tidak kelihatan di layarnya Ustaz. Oke. Kayaknya Ustaz kesulitan menemukan wajahnya Mbak Meme. Mbak Meme bisa mendengarkan Ustaz? Mbak Meme, apa hak yang didapatkan dari listrik, dari setrika tadi? Haknya yang didapatkan atau manfaatnya? Mendapatkan, kita bisa menyetrika baju. Oke, apalagi baju kita menjadi rapi dari energi panas yang dihasilkan oleh setrika. Oke, itu sekilas tentang, terima kasih Mbak Meme. Itu sekilas tentang hak dan kewajiban kita terhadap energi yang ada di rumah kita. Dan tentunya kemarin kita sudah paham bahwa ada 6 energi. Yang pertama kita sebut satu-satu. Energi apa? Ayo dijawab, bisa hidupkan mikrofonnya sekarang. Energi apa? Yang pertama, energi cahaya. Kedua, energi listrik. Ketiga, energi panas. Keempat, energi gerak. Kelima, energi kimia atau kimiawi. Yang terakhir, energi apa yang terakhir? Energi bunyi. Oke, sekarang buka buku paketnya halaman 30. Silakan matikan mic-nya, dimatikan, buka halaman 30. Buka halaman 30 ya. Oke, kalau sudah dibuka, silakan di situ ada contoh hak. Yang pertama hak ya, yang ada di rumah ya, hak dan kewajiban energi yang ada di rumah terhadap energi yang ada di rumah. Hak yang pertama, memperoleh air bersih. Tentunya itu dapat dari energi air, sumbernya air. Memperoleh air bersih. Kemudian kewajiban terhadap air itu menutup kran setelah tidak digunakan apabila krannya masih hidup ya. Oke,